Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andini Olivia Anggraini, NPM 2275343, Program Studi Manajemen Informatika dengan mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang paket tracer, di mana video kali ini 3 buah instruksi yang dimana ada step 1, 2, 3. Di sini terdapat instruksi, ada beberapa step yang kita selesaikan. Kita mulai dari step pertama. Identify common component of a network as represented in packet tracer. Jadi di step 1 ini adalah mengidentifikasi komponen umum jaringan yang ada di dalam packet tracer ini. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various. Nah, jadi di paket tracer ini di bagian bawah kiri terdapat beberapa komponen jaringan, yang mana di sini icon pertama yaitu ada network, netpass, NDpass, componention, dan lain sebagainya. Kemudian ada list the intermediary device categories. Without entering into the internet cloud or intranet cloud, how many icons in the topology represent endpoint device? Jadi ini pertanyaan pertama, maksudnya adalah ada berapa banyak komponen device yang ada di dalam jaringan ini yang hanya satu koneksi. Kita hitung di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di sini terdapat 15 NDpass, yaitu 15 yang memiliki satu sambungan saja. Lanjut pertanyaan kedua. Without counting the two clouds, how many icons in the topology represent intermediary device? Jadi pertanyaan kedua ini, berapa banyak interface device yang ada di dalam komponen jaringan ini. Jadi media interface ini itu sendiri adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar media yang membentuk sebuah jaringan atau internetwork. Jadi di sini yang menghubungkan dua media atau lebih Ikonnya intermedia phase ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 13. Jadi di sini terdapat 13 intermedia phase yang menghubungkan dua media atau lebih. Kemudian selanjutnya, without counting the two clouds, how many icon the topology represent? Pertanyaan ketiga ini, berapa banyak interface yang bukan desktop komputer? Kita hitung dulu, di sini komputernya ada 7. Terdapat 7 komputer yang tadi soal pertama ada 15 NDpass, 15 dikurang 7 jadi 8. Jadi interface yang merupakan bukan dari desktop komputer itu ada 8. Pertanyaan terakhir, step 1. How many different types of media connection are used in this network topology? Jadi pertanyaan terakhir ini maksudnya berapa banyak tipe koneksi yang digunakan dalam topologi di jaringan ini. Kita lihat di sini terdapat 4 media
4 kabel tipe koneksi di mana di sini terdapat yang berwarna merah, berwarna biru, hitam, dan hitam putus-putus. Ada 4 tipe koneksi media dalam jaringan ini. Kemudian step 2. Explain the purpose of the device. Jadi step 2 ini jelaskan tujuan device. Di sini A. Packet tracer only. The server PT device can act as server. Jadi inti dari pertanyaan yang A ini adalah apa yang disebut dengan client server model itu. Jadi client server model itu adalah model di mana salah satu komputer menjadi server dan komputer lainnya itu bisa menjadi klien, yang mana pihak klien ini bisa meminta informasi kepada server dan pihak server ini memberikan hasil proses pada klien. Kemudian yang B, list at least 2 function. Pertanyaan yang kedua yang B di step 2 ini adalah sebutkan setidaknya 2 fungsi intermedia phase. Jadi intermedia phase ini sendiri fungsinya adalah untuk menghubungkan antar interface dan berfungsi juga untuk mengatur aliran data melalui jaringan. Pertanyaan yang C step kedua. Jadi pertanyaan terakhir ini yang C, sebutkan setidaknya 2 kriteria dalam memilih tipe media jaringan. Jadi ada beberapa kriteria dalam tipe jaringan. Yang pertama adalah jarak, di mana media dapat berhasil mengantarkan sebuah sinyal. Terus yang kedua ada lingkungan, di mana tempat media itu digunakan. Ketiga ada jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. Dan terakhir yaitu biaya atau ongkos media dan instalasinya. Terus step yang ketiga, compare and contrast class N1. Jadi pertanyaan pertama ini yang A, jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Jadi perbedaan LAN dan WAN itu berbeda sendiri, terletak pada jangkauannya, yang mana LAN itu jangkauannya lebih kecil dibandingkan dengan WAN, dan biasanya LAN itu mencakup media kecil saja. Misalkan di dalam satu kantor ini, kantor office, hanya LAN sentral dan LAN branch. Sedangkan WAN itu sendiri adalah yang bisa menghubungkan antara LAN. Misalnya di sini intranet. Intranet ini menghubungkan 2 LAN, yaitu LAN sentral dan LAN branch. Pertanyaan kedua yang B. Jadi step 3 pertanyaan yang B ini banyak WAN yang Anda lihat. Di sini yang saya lihat paket tracer ini, saya terlihat terdapat 2 WAN yang menghubungkan lebih dari 2 LAN, atau lebih di sini terdapat intranet yang menghubungkan LAN sentral dan LAN branch. Dan di sini terdapat WAN internet yang menghubungkan LAN branch, lalu LAN sentral dan LAN home office. Pertanyaan ketiga, step 3 yang C. Jadi pertanyaan ini adalah berapa banyak LAN yang Anda lihat. Nah, di sini saya melihat terdapat 3 LAN yang saya lihat di sini, LAN home office, lalu sentral, dan terakhir LAN branch. Lanjut yang D. Jadi intinya yang D ini adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan internet. Internet itu sendiri merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat dari seluruh wilayah saling terhubung. Kemudian yang E, ini pertanyaannya masuknya bagaimana home user itu connect ke internet. Jadi itu caranya dengan adanya wireless point dan menggunakan access point. Terakhir, step 3. Jadi yang dimaksud pertanyaan di F ini adalah metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di area Anda. Untuk connect ke internet, nah, jadi biasanya di sini menggunakan provider dan wireless fidelity atau FID. Oke, sekian dari penyelesaian paket tracer
155. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.